Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Azun. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Temanya malam ini adalah proyeksi 2024. Tentunya ini kita membicarakan masalah ekonomi ya, nggak membicarakan masalah dalam negeri negara ini. Nggak, ekonomi dunia. Oke, acara ini disponsori oleh Didimax. Oke, sebelumnya Pak Joshua kita coba disclaimer dulu ya bahwa Reza Azun dan Ibrahim Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi di grup WhatsApp, di Telegram, di media sosial, dimanapun jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Bapak dan Ibu semuanya, proyeksi ekonomi global. Ini adalah sebenarnya perkiraan tentang pertumbuhan ekonomi global di masa yang akan datang. Tentunya ini akan melibatkan yang namanya kondisi ekonomi suatu negara, lalu bagaimana mereka mengambil kebijakan, lalu perencanaan bisnis kita gimana kalau misalnya suatu terjadi proyeksi ekonomi yang kedepannya membaik atau memburuk. Dan yang penting kita bisa mengendalikan resiko. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah forex, itu kita nggak akan pernah lepas dari perekonomian dunia. Kita nggak akan lepas dari kejadian-kejadian baik keuangan maupun faktor geopolitik. Banyak orang mengatakan bahwa ya, susah lah ya, kita mau cari sedikit untuk mendapatkan beberapa pip, lalu kita harus mengetahui semua ekonomi dunia dan seisinya. Saya katakan bukan itu permasalahannya, tetapi permasalahannya adalah pada saat Anda tidak menggunakan pengetahuan masalah fundamental yang benar, arah besar market yang benar, menurut saya itu adalah suatu perjudian dan tentunya perjudian itu tidak pernah bisa dimenangkan oleh para pejudi. Kalau menurut saya, Pak Joshua, proyeksi ekonomi global ini itu akan membuat kita tahu ke depannya minimal dalam satu semester ke depan deh. Kalau kita nggak bisa melihat 1 tahun ke depan, kalau nggak bisa juga 1 kuartal deh ke depan kita bisa lihat gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya kita bisa menentukan arah besarnya. Bisa nggak sih arah besar ini berubah dalam waktu cepat? Agak susah ya. Kenapa? Karena namanya ekonomi dunia itu nggak seperti kita membalikan tangan gitu. Sesuatu yang terjadi di dalam suatu ekonomi dunia, katakanlah ekonomi dunia itu dalam keadaan buruk. Untuk kembali menjadi baik, itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ekonomi itu membaik apabila kita tidak mempunyai data-datanya? Proyeksi ekonomi global ini berbicara masalah data, tentunya kita juga berbicara masalah sentimen. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan suatu proyeksi? Itu adalah biasanya permintaan domestik dan global. Jadi adanya suatu permintaan barang atau jasa dari satu negara ke negara lain, permintaannya naik atau turun, itu dapat menjadikan suatu proyeksi ke depannya apakah pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik atau justru memburuk. Dan dari sana juga kita bisa melihat banyak nggak orang yang mulai menginvestasikan? Takut nggak orang mengubah suatu instrumen keuangan satu ke instrumen keuangan yang lain? Apakah investor berani melakukan risk on atau justru dia melakukan risk off? Produktivitas tentunya akan menjadi suatu faktor penentu. Teknologi juga. Jadi kadang-kadang ya Pak Joshua ya, teknologi ini kan membuat di satu sisi itu membuat kita menjadi lebih mudah, tetapi di satu sisi itu mengancam pekerjaan. Dulu kita melihat bagaimana antrian di suatu bank di Indonesia yang cukup panjang gitu dan cukup lama. Sekarang yang kita lihat semua itu diganti sama mesin gara-gara apa? Teknologi. Resikonya apa? Resikonya banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Selain itu juga faktor yang untuk melihat proyeksinya biasanya mereka menggunakan angka inflasi. Kalau kita bicara masalah inflasi, biasanya angka inflasi yang tinggi, yang naik terus, itu biasanya perekonomiannya naik loh. Karena kegiatan ekonomi kan berjalan dengan baik sehingga angka inflasi naik. Ini kan rusuh tahun kemarin ya, angka inflasinya naik tapi pertumbuhannya turun loh Pak. Mereka mengatakan dengan stagflasi. Akankah 2024 akan terjadi seperti itu? Yuk kita coba akan bicarakan nanti. Nah, semuanya ini tentunya kita akan juga melihat adalah kebijakan ke depannya.
baik mau itu adalah moneter ataupun fiskal. Kebijakan moneter kita udah tahu ya, sama-sama ya Bapak dan Ibu, bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan keuangan diambil oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal ada kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah. Apabila keduanya itu tidak sinkron, kita bisa tahu bahwa ke depannya pemerintahannya akan bisa menghasilkan suatu pertumbuhan yang baik atau tidak. Dan yang menarik lagi tentunya yang sedang rame-ramenya nih, masalah perang. Perang inilah yang membuat kadang-kadang proyeksinya akhirnya menjadi tiba-tiba menurun atau pada saat stabil, tidak terjadi perang, faktor geopolitiknya mendukung semua, tentunya pertumbuhan ekonomi akan naik. Ini adalah faktor-faktor yang diambil oleh para pengamat untuk melihat proyeksi ekonomi dunia ke depannya. Nah, kalau kita berbicara masalah proyeksi pertumbuhan tahun 2024, ini Dana Moneter Internasional, IMF, itu hanya naruh sekitar 2,9% pada tahun 2024, turun dari 3%. Turunnya sih nggak banyak ya, tetapi Bank Dunia itu memprediksi turunnya sampai ke 2,4%. Sedangkan organisasi OECD itu adalah suatu organisasi masalah kerjasama pembangunan ekonomi di 18 negara di Uni Eropa plus Amerika plus negara Kanada. Nah, kalau mereka membuat survei itu sekitar 2,7%. Semuanya turun dari tahun 2023. Jadi kalau kita melihat IMF saja sudah memproyeksikan ada pertumbuhan yang melemah, kalau sampai ada suatu negara yang pertumbuhannya bagus, kita udah tahu pasti investor akan masuk ke negara itu. Betul nggak? Semudah itu sebenarnya. Kita menggunakan data-data ini untuk bertransaksi, untuk bisnis, untuk merencanakan sesuatu. Kan logika lah ya Pak Joshua ya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 itu turun, Pak. Lalu kita mempunyai uang yang banyak, kita mau expand gitu ya. Itu kan agak-agak aneh ya. Wajar aja kalau misalnya suatu perusahaan tahun 2024 tidak banyak melakukan ekspansi. Karena menurut saya IMF aja mengatakan pertumbuhannya mulai turun, terus kita ekspansi gitu, pasarnya nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena logikanya kan yang paling mudah itu kan pendapatan pasti menurun. Daya beli masyarakat udah pasti turun gitu. Terus kita mau ekspansi bisnis gitu. Itu kan repot ya, Pak. Nah, kalau dalam trading kan gampang. Kita cari aja negara-negara yang pertumbuhannya itu tahun 23 itu di bawah, 2024 ternyata di atas. Itu aja. Itu pasti investasi akan masuk ke negara tersebut. Bapak dan Ibu, tentunya kita harus sepakat dulu ya yang namanya pertumbuhan ekonomi ini kuartal keempat belum selesai loh Pak. Ini sebenarnya data-data yang diprediksikan oleh IMF pada tahun 2023 akhir. Padahal masih ada laporan satu lagi masalah GDP di kuartal terakhir. Oke, nah kalau kita mau lihat ekonomi paling besar saat ini di dunia tentunya adalah Amerika Serikat. Ini adalah proyeksi untuk Amerika Serikat. Turun dari 2,4, walaupun kita udah tahu ya, belum selesai nih. Ya kan kemarin masih GDP-nya di kuartal ketiga masih 4,9. Kemungkinan di kuartal keempat akan turun jadi 2,4. Dan 2024 itu berada pada 1,8% sampai 1,5%. Nggak gede loh, Pak. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri, itu proyeksi pertumbuhannya nggak hebat-hebat banget gitu loh. Kuat gitu. Terus kita berpikir bahwa Amerika Serikat akan mempunyai suatu pertumbuhan yang bagus gitu. Kan agak aneh ya mikirnya ya. Dan tentunya ada satu lagi negara nomor dua dengan ekonomi terbesar yaitu China. Di China ini kan kalau kita lihat ya, itu kan pertumbuhannya paling signifikan ya Pak ya. Dia sendiri turun dari 5,1 menjadi 4,5%. Dan paling tinggi sekitar 4,8%. Tapi yang menarik di sini adalah dia lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Amerika Serikat. Jadi mau nggak mau wajar lah ya kalau misalnya ada dua negara superpower, dua-duanya saling bentrok kepingin menjadi superpower, itu kita bisa lihat mereka sebenarnya bukan berebut kekuasaan Pak Joshua, berebut duit.
Jadi nggak ada lah di dunia ini tuh yang gontok-gontokan, yang ribut nggak ada. Cuman masalah apa? Masalah duit, masalah apa? Masalah ekonomi, masalah apa? Masalah perdagangan. Mereka clash masalah itu. Kita udah tahu Amerika Serikat punya penduduk sekitar 300 juta kan Pak? China 1,7 M. Terus gimana ngasih makannya coba kalau misalnya ekonominya nggak tumbuh? Bapak dan Ibu semuanya akan menjadi suatu pertimbangan bahwa para pelaku pasar akan investasi di negara mana. Yang kita akan lihat lagi adalah negara Uni Eropa. Uni Eropa ini hanya bertumbuh sekitar 2,3% sampai 2,6%. Ini juga rentan gitu ya, karena Uni Eropa itu kan nggak punya sumber energi, Pak, selain matahari dan angin. Jadi mau nggak mau ya, pada saat harga minyak naik terus mulai gitu ya, inflasi lompat lagi dan susah turun. Tapi di Uni Eropa ini saya ngeliat angka inflasinya sudah mendekati 2%. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan besar bahwa Uni Eropa yang pertama kali untuk memotong suku bunga dibandingkan dengan Amerika Serikat. Bapak dan Ibu semuanya, yang menarik biasanya yang ditunggu-tunggu adalah Jepang. Hati-hati dengan Jepang, sama Amerika, cuma 1,5 sampai 1,7% pertumbuhannya. Tapi kita sudah tahu bahwa Jepang ini mempunyai rasio hutang itu sekitar kalau nggak salah 250% lah ya. Jadi di Jepang ini Pak, anak belum lahir, ya bayinya belum lahir itu udah dihitung punya utang loh Pak. Iya, Amerika sekitar 129% hutang dibandingkan dengan GDP-nya atau per kapitanya. Indonesia itu masih sekitar 39,9%. Kalau dilihat dari struktur ya Jepang ini memang paling banyak hutangnya. Tapi kita udah tahu bahwa sebenarnya Jepang ini pinter Pak. Mereka berhutang itu bukan sama Bank Dunia Pak, bukan sama IMF dia hutangnya Pak. Dia hutang sama rakyatnya sendiri. Obligasi itu paling banyak yang dibeli sama rakyatnya sendiri. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi sehingga semua ini bisa terjadi suatu penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global? Itu nggak lain karena angka inflasi yang tinggi. Kita harus sepakat ya Pak Joshua ya, di akhir-akhir ini, di tahun 2023 kemarin, di awal tahun 2024, harga-harga kan udah naiknya nggak ngotak ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya uang itu seperti nggak ada artinya gitu. Jadi mau nggak mau kita seperti selalu kekurangan masalah uang. Itu disebabkan apa? Angka inflasi yang tinggi tentunya. Ini penyebabnya banyak. Salah satunya adalah rantai pasokan yang terganggu. Itu akibat adanya perang di Timur Tengah, adanya konflik di negara-negara berkembang seperti di Myanmar, di Rwanda gitu ya. Dan tentunya ada perang di jalur Gaza. Yang terakhir, itu diberitakan bahwa kapal perusak Iran sudah mulai masuk ke Laut Merah dan apabila terjadi suatu ketegangan di Laut Merah, kita udah tahu Amerika Serikat pasti akan turun. Dan kita tahu bahwa jalur itu adalah jalur pengangkutan makanan dan minyak. Dan kalau itu sampai terjadi bermasalah, tentunya kita akan melihat rantai pasokan dunia pasti akan terganggu. Suku bunga yang tinggi itu merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di setiap negara itu melemah. Kita udah tahu kalau suku bunga ditinggikan, itu nggak ada suatu bisnis yang bisa berjalan. Misalnya nih tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu Pak Joshua beli rumah gitu ya pakai KPR. Tapi di Amerika Pak. Di Amerika itu KPR 1 tahun 1% lah, 0,5% lah setahun ya. Tiba-tiba hari ini dia harus bayar 1 tahun 5,5%. Siapa yang mau beli rumah? Siapa yang mau ngajukan kredit? Dan tentunya perbankan akan punya masalah banyak di situ. Itu kita lihat dari cash flow-nya The Fed aja udah mulai minus kok. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa suku bunga yang tinggi itu akan merusak kesemuanya. Itu yang disebut dengan likuiditas yang sangat ketat. Bapak dan Ibu semuanya, apa nih yang bakal dipilih gitu kan Pak Joshua ya? Ini kalau yang dipilih yang paling aman pasti obligasi. Obligasi udah pasti dipilih. Pada saat pertumbuhan ekonomi dunia melemah, obligasi pasti dipilih. Safe haven juga akan dipilih dan tentunya yang saat ini sedang hype-nya gitu ya, itu adalah Bitcoin. Bitcoin tahun
kemarin sempat naik 152%, kemungkinan besar di tahun ini dia akan naik lagi. Karena kita udah tahu pada bulan April nanti akan terjadi suatu proses halving. Jadi biasanya kalau kita nambang tuh ya, kita kan dapat upahnya gitu ya Pak ya, dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Nah itu nanti upahnya itu dipotong 50%. Menurut saya permintaan Bitcoin akan menjadi jauh lebih tinggi lagi di tahun ini. Nah, ini kan yang diburu ya Pak ya. Tentu banyak orang mengatakan apa yang harus ditinggal ya kalau seperti ini. Ya logika aja lah pada saat pertumbuhan ekonomi nggak bagus siapa sih yang mau invest, siapa sih yang mau berani untuk melakukan risk on gitu loh. Jadi siapa sih yang mau beli saham pada saat satu negara atau dunia dalam keadaan pelemahan. Mereka pasti akan sell off. Hati-hati dengan indeks saham.